welcome back. Di sini gue akan bahas terkait sum if advanced functions, penggunaan sum if yang lebih advance. Yang pertama, gue akan jelasin bahwa gue punya data di sini. Di sini ada data nama orang, tanggalnya, gender, nama produk, kuantiti produk. Produknya simple sih, misalnya kayak mie instan, telur, teh, kopi, terus berapa orang sih yang beli kayak gitu. Oke, penggunaan sum if yang pertama itu secara simple seperti ini. Sum if itu dia itu ada temannya gitu. Jadi ada namanya sum if. Sum if itu penggunaannya itu cuma bisa satu kriteria. Kalau lihat dari tulisannya ada sum if sama sum ifs. Kalau udah tambah s itu pasti bisa banyak gitu. Maksudnya itu plural gitu. Jadi misalnya kalau sum if kita cuma bisa satu kriteria aja. Nah, kalau sum if kita bisa pakai banyak kriteria. Either lu nanti kondisinya cuma satu kriteria, let's say lu pakai sum if atau sum if itu bebas, tapi kalau udah banyak kriteria lu harus pakai sum ifs. Oke. Yang pertama, sini gue punya contoh, gue pengen tahu quantity dari produk mie instan gitu. Di sini kemudian gue langsung ke sama dengan sum if, range nya adalah nama produk di kolom D. Kemudian di sini akan gue kunci, gue lock key di Fn plus F4 atau F4 aja, depends on your laptop, koma, isi kriterianya adalah yaitu mie instan. Gue klik di bagian ini J2, koma, untuk sum range-nya adalah di quantity product di kolom E, Fn F4, close. Hasilnya adalah sekitar 36 produk. Oke, selanjutnya ini adalah sum ifs. Penggunaannya itu sebenarnya yang membuat beda adalah ketika lu menggunakan posisi dari sum range, kriteria range 1 dan kriteria satunya gitu. Perbedaannya letak posisinya aja. Oke, sum ifs. Untuk sum range kita langsung juga pilih quantity product di kolom E, Fn F4. Kemudian di kriteria range ada nama produknya yang kita perlu. Lalu untuk kriteria yang kita mau cari adalah mie instan, close. Oke, bisa dilihat bahwa kita punya hasil yang sama ya, 36 dan 36. Oke, let's move to the next level. Yang kedua itu adalah penggunaan sum if dengan banyak kondisi. Kondisinya cuma satu, kriterianya nggak cuma satu, tuh banyak gitu. Lalu gue punya kriteria di sini. Gue pengen cari tahu quantity mie instan yang pembelinya itu wanita gitu, yang gendernya wanita. Di sini kita nggak bisa pakai sum if, kita harus pakai sum if. Oke, sum if. Oke, yang pertama sum range-nya adalah quantity product di sini kolom E, Fn F4. Kemudian di kriteria range pertama yaitu dia pengen tahu tuh berapa banyak mie instannya gitu. Berarti di bagian nama produk kolom D. Lalu untuk kriteria pertama yaitu mie instan. Sebenarnya penempatan kriterianya itu bebas ya, either lu mau taruh produk itu di kriteria 2 atau di kriteria 1, it's just the same gitu. Oke, yang kedua untuk kriteria selanjutnya adalah untuk gender. Karena wanita berarti gue taruh di kolom gender di sini. Di sini Fn F4. Kemudian di sini gue akan klik wanita. Oke. Terus 8. Oke, pembelian mie instan untuk yang gender wanita saja itu ada 8 pieces gitu. Di sini misalnya kita bisa cek ya guys, kita bisa cek nama produk, terus habis itu mie instan tadi 8 ya katanya, terus wanita doang. Oke, benar ya. Jadi penggunaannya kurang lebih seperti itu. Either lu punya banyak kriteria, lu bakal langsung aja lanjutin gitu sampai kriteria berapa sesuai dengan data yang ingin lu ekstrak. Yang ketiga yaitu penggunaan dari sum ifs dengan logical operator seperti sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang sama dengan dari, atau lebih sama dengan gitu. Jadi di sini misalnya gue punya contoh produk telur gitu, gue pengen tahu berapa sih total harga telur yang kuantitinya tuh minimum 5 atau lebih dari 5. Di sini akan gue langsung buat sum ifs, kemudian sum range-nya karena kita butuh total harga, kita langsung blok yang kolom F. Fn F4. Kemudian kriteria range pertama yaitu nama produk dulu, karena gue butuh tahu untuk produk spesifikasinya itu produk telur gitu. Lalu untuk kriterianya pertamanya adalah telur.
Sini kriteria range kedua. Nah, karena gue butuh quantity produk, gue akan langsung blok di bagian kolom E. Lalu untuk mengidentifikasi jumlahnya, minimum 5-nya itu, gue akan ubah dulu 5 kurang lebih sama dengannya itu menjadi string, karena di logical operator SUMIF ini kita harus menggunakan text atau string. Ini kurang lebih sama dengan 5. Oke, nah segini harganya sekitar 122.000 gitu. The next example adalah kita pengen tahu jumlah dari total harga 3 produk ini berapa sih gitu. Selain dari produk kopi, karena sebenarnya jumlah produk di sini cuma 4 ya. Berarti gue bakal bikin operator tidak sama dengan kopi. Selain 3 produk ini. Contohnya seperti ini, sum range-nya di sini adalah total harga yang gue pakai. Kemudian kriteria range atau range pertama adalah nama produk, yang dimana gue cuma butuh 3 produk ini. Berarti selain 3 produk ini harusnya nggak kehitung. Berarti gue bisa analogikan tidak sama dengan kopi. Oke, 452.000. Let us check di sini apakah betul harga 452.000. Berarti kopinya gue antik. Total harga di sini oke sama ya, 452.000 dan 452.000. Contoh yang keempat adalah kita kombinasi antara SUMIF dan date range. Date range atau periode waktu tertentu gitu. Jumlah produk atau harga dari periode tertentu. Di sini kuantitinya di tanggal 3 bulan 4 yang kita butuhin. Berarti SUMIF. Kemudian sum range-nya adalah quantity. Lalu kriteria pertama adalah date. Berarti kita bakal blok di kolom A. Yang mana kita tuh pengen tahu date range-nya itu adalah ini gitu, I2. Jadi kita close 30. Apa benar dia sekitar 30? Kita lihat ya di bagian sini ya. Oke, bener ya 30 kayak gitu. Nah, misalnya kita pengen combine berapa quantity dari tanggal 3 tapi yang beli gendernya pria doang gitu. Langsung kita combine SUMIF sama sum range di quantity. Lalu untuk kriteria range pertama kita pakai date ya, karena kita pengen combine date sama untuk gendernya. Lalu pilih aja di sini I2. Lalu untuk kriteria kedua itu gender, blok, lalu adalah pria. Oke, 25. Apakah benar 25? Kita lihat di tanggal 3 ini pria ya yang beli. Berarti apakah 25? Oke, benar ya. Di angka 25 gitu jumlah kuantitinya. Berikutnya, kita pengen tahu kuantiti produk yang terjual di rentang waktu tertentu gitu. Di sini gue punya start date di tanggal 4, end date tanggal 7. Jadi pengen lihat penjualan dari produk ini di tanggal 4 sampai ke tanggal 7 bulan April gitu. Berarti ini SUMIF, sum range di quantity produk. Yang kedua, untuk kriteria range pertama itu kita pakai date, karena kriterianya juga mengacu keduanya ini adalah tanggal gitu. Berarti di kolom A kita blok. Lalu yang kedua, untuk kriteria pertama gue tuh pengen dia itu mulai dari tanggal 4, minimum tuh tanggal 4. Berarti kita pakai logical operator minimum, kita tambahkan dan di sini tanggal 4. Oke. Yang kedua, kita butuh end date-nya tanggal 7. Kita blok lagi untuk kriteria range kedua. Blok. Lalu di sini untuk kriteria range kedua adalah berarti dia tuh sama, lebih kecil atau sama dengan end date. Kalau yang tadi lebih besar dari atau sama dengan tanggal 4, di atas 4 atau minimum 4. Kemudian di sini kita harus lebih kecil dari 7 atau sampai 7 April gitu. Berarti di sini kebalikannya sama dengan dan 7. 48. Let us check apakah benar tanggal 4 ini sekitar 4 sampai 7 itu tanggal
nya quantity 48. Oke, benar ya, 48. Oke, for the next example adalah kita tambahkan kriteria lagi, yaitu pengen tahu total harga dari tanggal 4 sampai tanggal 7, kemudian produknya teh. Jadi konsepnya seperti ini. Sum ratio adalah di total harga. Kemudian kriteria yang pertama itu adalah date. Sini akan gue tambahin sama dengan start date tanggal 4. Lalu untuk date-nya gue blok lagi, ya lebih kecil sama dengan end date. Oke, ketutup lagi. Kayak ini di sekitar I10 ya. Oke. Kriteria ketiga, produknya itu adalah teh. Blok di nama produk. Habis itu teh. Rp46.000. Apakah benar 46.000? Let us check. 4567 April. Kemudian di quantity product, oke, di sini ya, teh doang. Benar ya, di 46.000. Yang terakhir adalah penggunaan dengan drop down list. Di sini gue bakal tambahin list. Jadi whenever kita ubah ini listnya, quantity sama total harga juga ikut keubah. Pertama, untuk yang start date dan end date, ini bisa lu import secara manual atau lu juga pengen tambahin di drop down list. Ini gue akan copy dulu ya ke sheet baru. Copy ini, terus ini AC kolom D juga. Ctrl C, kemudian tambahin ke sheet baru, copy values. Kayak di sini gue ubah dulu deh. Jadi date-nya yang short date. Ya. Gue akan ubah dulu. Yang pertama adalah remove duplicate. Gue cuman butuh beberapa tanggal yang gak duplikasi gitu. Gendernya juga. Sekarang kita udah punya listnya. Di sini gue akan tambahin drop down list. Caranya adalah di bagian data, terus di data tools, di sini ada data validation. Data validation, terus gue pilih list, kemudian source-nya adalah di sini di sheet 1. Ntar lo ganti aja ya namanya list. Nih, terus ini, terus oke. Udah ada ya. Karena sebenarnya list yang dibutuhkan start date dan end date sama, ini tinggal gue copy, gue Ctrl V. Oke, nice. Yang kedua itu ada gender dan produk. Di sini gue akan mulai buat sum ifs-nya. Pertama untuk quantity dulu. Sebenarnya caranya sama yang sebelumnya, tapi di sini kita buat dia lebih automate gitu, otomasi. Untuk whenever kita change start date, end date, gender, product, nah quantity dan total harganya akan mengikuti. Caranya seperti ini. Sum ifs, kita akan gunakan yang pertama itu quantity product, kolom E. Lalu di sini ada kriteria range yang pertama adalah date. Oke, kita pakai ini dulu ya, kita berurutan. Pertama date di kolom A. Kemudian dari start date-nya itu dia itu lebih besar atau sama dengan start date yang di sini. Kemudian kriteria kedua, date lagi untuk mengambil kriteria end date. Di sini, jadi dia tuh lebih kecil sama dengan end date. Untuk yang kriteria ketiga adalah gender. Di gender sini gue blok. Sini setelah di blok, gendernya gue klik. Terakhir itu nama produk. Blok di kolom D. Produknya ini. Close. Nice.
Ya kurang lebih seperti ini ya. Sekarang kita lanjut ke total harga. Sebenarnya lu bisa banget loh langsung lu copy aja ini ke sini. Nah ini kan rada geser karena kita nggak kunci ya, tapi ini bisa digeser aja, atau ntar di awal bisa lu kunci. Kemudian untuk bagian tadi kita pilih summary A nya itu quantity product, kita ganti ke total product sampai ketemu panah 4 ini, lu geser aja. Oke, udah jadi. Sekarang kita tes. Pengen tahu quantity di tanggal 3 sampai tanggal 8 lah misalnya, gender pria gitu, terus produknya ada telur sih, kita dapat 2 sama 32.000. Sekarang kita udah punya dan ini bakal otomasi atau enggak, kita tinggal ganti aja misalnya di tanggal 6. Terus wanita yang beli kopi misalnya, oh nggak ada gitu, atau kita yang beli teh di tanggal 9. Oke, wanita yang beli teh tanggal 9 17 total produk di harga 34.000. Kita bisa cek di sini date-nya tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama 9 wanita doang. Apakah benar 34-an ribu gitu tadi? Ya benar ya, di angka 34.000 total produk di 417. Sorry. Sekarang kita balik ke automationsnya. Nah di sini kurang lebih untuk penggunaan drop down list seperti ini, and some if dari mulai simple sampai ke advance. Semoga helpful. See you on the next video. Bye nerds.